Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin. Amin. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Neneng Robiah hadir. Sapura hadir. Nur Amalina Fadilah, Putri Alia, Cynthia Selfie ada. Oke. Baik, jika semuanya ada, alhamdulillah ya. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas sekaligus 2 materi pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, salah satunya yaitu untuk mengidentifikasi isi ceramah, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dalam ceramah, mengklarifikasi isi ceramah, mengklarifikasi struktur dan kebahasaan dalam ceramah, dan yang terakhir menyimpulkan isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari materi yang akan kita bahas minggu ini ya. Udah siap ya semuanya? Jika udah siap, kita akan mulai belajar. Materi pertama kita akan membahas tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Adapun setiap teks ceramah itu memiliki 3 bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu adalah pembuka atau tesis, bagian yang kedua adalah isi atau rangkuman argumen, dan yang terakhir adalah penutup atau penegasan ulang. Dalam pendahuluan atau tesis berisi tentang pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas dalam ceramah yang akan disampaikan. Isi atau rangkuman argumen berisi tentang rangkaian argumen si pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan. Dan yang terakhir, isi dari penutup atau penegasan ulang itu tentang hasil penalaran, kesimpulan maupun saran dari pembicara terkait topik yang telah dibahas sebelumnya. Itu ya mengenai isi dan struktur dari isi ceramah. Nah, dapat dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, adapun untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah itu mempunyai 5. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jama sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab dan akibat. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, terdapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, tadi adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Apa dapat dipahami? Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Karena waktu yang terbatas, kita lanjut saja. Materi yang kedua membahas tentang mengonstruksi ceramah. Di dalam menentukan aspek-aspek yang akan disunting dalam teks ceramah, terdapat 4 langkah di dalamnya. Apa saja sih? Nah, langkah yang pertama itu yaitu adalah menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah.
Yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan yang terakhir adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan topik pembahasan yang terdapat dalam teks ceramah. Kita bisa mengangkat topik itu mengenai pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dan pekerjaan, peristiwa hangat, pembicaraan publik, problem yang ada yang telah terjadi, dan biografi tokoh-tokoh terkenal, misalnya seperti para pahlawan, kiai, nabi-nabi, dan lain sebagainya. Banyak ya topik yang bisa kita angkat dalam ceramah, dalam isi teks dalam ceramah. Langkah yang kedua yaitu merumuskan teks ceramah. Dalam ceramah itu terdapat dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, mempengaruhi, dan menghibur. Adapun tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Biasanya lebih informasional, lebih jelas, dan lebih terukur dalam pencapaiannya. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kita harus menyusun kerangka ceramah sebelum membuat isi teksnya, karena agar lebih mudah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan kita sampaikan dalam ceramah. Langkah yang keempat yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, langkah berikutnya itu adalah langkah terakhir ya dalam menyusun teks ceramah, yaitu mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi naskah ceramah yang utuh dan lebih lengkap. Nah, agar memudahkan si penceramah dalam menyampaikan isi yang terkandung dalam ceramahnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apa ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Ya. Ada? Oke, Ibu ulangi lagi ya. Pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah dan mengonstruksi teks ceramah. Ya, ingat dalam struktur itu ada 3 bagian, itu pembuka, isi, dan penutup. Oke. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian menyiapkan dan membaca-baca buku tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disiapkan ya. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk berlatih berceramah di depan kelas. Oke? Waktunya sudah habis ya, 15 menit. Ibu akan pilih salah satu dari kalian untuk maju ke depan kelas. Ibu mau Dila, ayo silakan maju ke depan. Tolong contohkan bagaimana cara berceramah yang baik dan benar. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga dapat berkumpul di kelas yang berkah ini. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu sangatlah penting karena ilmu dianggap sebagai cahaya dari kehidupan. Ilmu merupakan sarana bagi kita untuk selalu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai banyak orang. Ilmu pengetahuan juga adalah sesuatu yang sangat penting, utama, dan mulia. Untuk itu semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidik pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu yang dapat dipelajari. Kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dila. Ceramahnya luar biasa, bagus sekali ya. Gimana teman-teman semua? Apakah masih ada yang bingung tentang materi pekan ini? Jika ada yang masih bingung, silahkan mengajukan pertanyaan. Ibu tunggu ya. Bagaimana? Tidak ada? Semuanya sudah paham?
Baik, jika semuanya sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, karena waktu pun sudah habis, Ibu akan tutup pembelajaran pada pekan ini ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang salah dari perkataan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam belajar dan jaga kesehatan kalian semua. Selamat siang.